wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dengan Saudara Rohmatin ya Saudara. Betul. Saya Halimah Saudara, Nggih. mahasiswa manajemen pendidikan Islam di UIN Malang. Kebetulan ya sebagai tugas ya Saudara di podcast begitu. Kemudian saya ini memilih SD itu karena saya juga baru tahu Saudara dari website. Kan, jadi saya cari di website SD unggulan. Nah, seperti itu muncullah SDAI ya Saudara. SDAI SD Islam Alam SD Alam Islam LKC. Dan di situ juga saya baru tahu ternyata LKC itu punya SD dan bukan SD biasa ya Saudara. Gitu, SD Alam. Nah, itu yang menjadi titik ketertarikan saya. Dan kebetulan juga ada temanya itu inovasi seperti itu Saudara. Jadi ini saya dengan Ustazah Rohmatin ya Saudara, MPD. Beliau sekarang itu baru melanjutkan S3 ya Saudara, di pendidikan agama Islam di UMM. Betul. Yes, luar biasa. Ternyata kepala sekolah ya saya telisik tadi atau dari dari Ustadz yang di pusat pelayanan. Pusat pelayanan ya Ustadz. Nah, itu juga memberikan informasi. Jadi semua manajerial istilahnya Ustadz itu memang difasilitasi ya untuk melanjutkan pendidikan seperti itu. Jadi memang LKC ini luar biasa ya Saudara. Insyaallah. Yaitu pembukaan dari saya ya Saudara untuk podcast ini. Kemudian kita ke pertanyaan utama Saudara. Silahkan Bu. Awal mula berdirinya sekolah SDAI LKC itu bagaimana Saudara? Begini. Awal mula berdirinya SD Alam Islam LKC ini didasari atas keinginan pengasuh, dalam hal ini Pak Yai sebagai pendiri LKC bersama para ustadz senior, itu pengen supaya anak-anak SD pun diberikan fasilitas pendidikan yang memadai. Kenapa demikian? Karena ketika diperhatikan oleh beliau, sekolah-sekolah khususnya di SD itu masih belum banyak memfasilitasi perkembangan, khususnya perkembangan mental rohani anak-anak, karena masih banyak yang mengedepankan akademis dibanding nilai-nilai agama. Oleh karena itulah akhirnya kemudian kita diskusi bersama para pengasuh yang dipimpin oleh Pak Yai secara langsung, kemudian juga para teman-teman ustadz yang punya kepedulian di pendidikan sekolah dasar ini. Akhirnya kemudian tahun 2015-2016 kita mulai operasional pertama SD Alam Islami LKC, dan nama ini diambil SD Alam Islami LKC ini karena keinginan untuk memadukan antara sekolah dasar yang otomatis kurikulumnya dengan kurikulum yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kedua adalah kita pengen yang terkait dengan nilai-nilai alam itu terkait dengan kelestarian alam. Yang kedua terkait dengan alam ini, ingin SD Alam Islam LKC ini bukan hanya dikenal dan diketahui oleh orang-orang di wilayah Mojokerto, tapi pengennya bisa diketahui atau SD Alam Islam LKC ini bisa bertaraf sampai di internasional, sehingga tahun 2019 kemarin Maret kita sudah kerjasama dengan Azhari Asyarif untuk mendaftarkan SDAI LKC ini sebagai bagian dari bagian dari lembaga pendidikan yang berada di bawah Azhari Asyarif Indonesia, yang kurikulumnya juga mengadopsi dari kurikulum Azhari Mesir. Kemudian yang ketiga itu Islaminya. Jadi dari Islam ini diharapkan para santri, para ustadz, ustadzah yang mengabdi di SDAI LKC ini benar-benar bisa
menerapkan ilmu-ilmu agama bukan hanya teori tapi sampai ke praktek-prakteknya. Jadi awal mula berdirinya SDA Al-Gizi itu seperti itu karena cita-cita besar para pengasuh ingin supaya anak-anak pun mulai dari tingkat dasar itu sudah dikembangkan perkembangan perilaku, perkembangan budi pekerti, akhlaknya, kemudian kompetensi di bidang akademik juga dikembangkan, kemudian yang pengen lagi supaya alam yang ada di sekitar ini juga dikenalkan kepada anak-anak sejak dini sehingga anak-anak itu menjadi anak yang cinta alam sehingga ada kepedulian untuk menjaga alam dan lingkungan ini. Luar biasa sudah jawabannya ya. Sangat jelas dan Ya, itu sudah mencapai dari pertanyaan kedua saya tujuan berdirinya. Oh ya. iya. Sudah menjelaskan tadi. Jadi Jin. memang berdirinya ini bersatu dengan alam. Ya. Gitu. Tetapi naungannya itu Islam, pendidikan Islam. Betul, Nah, itu pendidikan yang luar Islam, biasa, ya, Jin. saya. Yang biasanya memang kebanyakan lembaga itu kan ya sudah sekolah, maksudnya setelah sekolah itu pulang ya sudah di tempatnya itu dalam satu ini kan LKC membuat gebrakan ya istilahnya ya sudah ya. Ya inovasi Jadi, baru inovasi, pendidikan ya, dalam pendidikan dasar itu alam ya, betul. alam dan luar biasa. Saya juga ini dipersilahkan untuk ngambil podcast ini di alam juga ya, betul. Sesuai dengan nama temanya, lembaganya dan temanya juga. Dan juga luar biasa, itu juga terkaget-kaget seperti ini sudah seperti ini untuk memfasilitasi alam dan itu kalau sudah sesuai ya dengan sekolah yang makanya Pak Yai itu sebagai pimpinan kami itu benar-benar mengharamkan dalam tanda kutip bagi siapapun keluarga besar LKC ini tidak boleh merusak alam, tidak boleh sembarangan memotong tanaman, tidak boleh sembarangan membunuh binatang-binatang yang ada di sekitar LKC baik di Pondok Pusat maupun di sini itu karena semua itu adalah makhluk Allah yang butuh hidup, yang mereka juga pengen eksis sehingga jangankan nebang, untuk motong ranting saja harus tahu beliau. Karena apa? Karena beliau itu punya keinginan supaya anak-anak itu cinta alam sehingga kalau hal-hal seperti itu dibiarkan nanti kan gunung-gunung pun akan digunduli, hutan-hutan juga digunduli. Makanya miris dengan kondisi alam Indonesia yang seperti itu, belum lagi banyaknya tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan, maka alam menjadi tema yang ada di SD Alam Islami LKC ini. Ya, dan tempatnya juga Trawas. Masih di bawah Trawas, tapi yang jelas ini backgroundnya SDA LKC ini ada Gunung Penanggungan yang berdiri kokoh, kemudian ada sungai, kemudian ada sawah yang teras sering, belum lagi tanaman yang begitu rindang, sehingga alhamdulillah insya Allah anak-anak ini bisa menghirup oksigen murni tanpa adanya polusi, insya Allah seperti itu. Dan segar ini. Dan segar, sejuk. Trawas itu terkenal dengan banyak wisata dan ya udaranya segar. Iya betul. Tempat orang kota itu. Kalau weekend itu mesti naik itu ke Trawas. Iya betul. Itu pilihannya. Kemudian visi misinya Ustaz. Jadi visi misi SDAI LKC ini apa? Sebagaimana visi utama pesantren, memang LKC ini ada untuk mewujudkan membentuk akidah para santrinya, anak-anak punya akidah yang salimah, akidah yang benar sehingga mereka benar-benar berhati-hati dengan segala hal yang berbau kesyirikan karena pengen punya akidah yang murni, akidah Islam yang benar-benar murni yang tidak dicampur dengan masalah khurafat dan sebagainya itu. Kemudian ingin menjadikan para santrinya menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, jadi berakidah salimah, berakhlakul karimah, itulah yang menjadi visi LKC sehingga SD pun juga demikian. Visi SDAI LKC ingin membentuk para muridnya menjadi anak-anak yang berakidah salimah, yang berakhlakul karimah dan kemudian rela siap untuk menegakkan perjuangan dakwah ilallah. Nah, untuk mencapai visi itu, maka kemudian di SDAI banyak hal yang kita siapkan, diantaranya
sama dengan program-program SMP dan SMA, para murid di SDA LKC itu dibiasakan untuk senantiasa menjalankan ibadah setiap harinya itu. Jadi mulai mereka datang itu kita biasakan anak-anak sholat duha berjamaah, kemudian sholat duhur juga berjamaah, sehingga para ustadz dan ustadzah itu bisa mengawasi bagaimana ibadah mereka. Kemudian yang kedua, untuk mencapai visi itu kita siapkan misi mereka juga harus menjadi anak-anak yang unggul dalam persaingan maupun kompetisi, sehingga anak-anak kita ikutkan dalam berbagai macam kompetisi yang sifatnya itu adalah yang sifatnya itu perlombaan, sehingga harapannya anak-anak bisa menampilkan diri sebagai anak-anak yang berprestasi. Kemudian untuk mencapai visi itu pula anak-anak kita berikan materi hafalan. Jadi karena memang ada misi dakwah di dalam LKC ini, anak-anak SD pun mereka menghafalkan hadis-hadis maudhu'i, hadis-hadis tematik yang targetnya untuk anak SD lulus kelas 6 itu harus sudah hafal 150 hadis, dan alhamdulillah rata-rata target ini tercapai. Di samping mereka menghafalkan hadis, mereka juga menghafalkan Al-Quran. Apalagi nih pemerintah Mojokerto itu wabil khusus di Dinas Pendidikan itu ada program Gema Juza, dan program Gema Juza ini merupakan program Dinas Pendidikan yang sebagai background dari programnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program menghafal juz amma. Dan alhamdulillah anak-anak SD AYL di sini untuk juz amma semuanya sudah hafal, apalagi kelas 4, 5, 6. Mereka bukan hanya hafal 1 juz amma, banyak di antara mereka yang hafal sudah 5 juz, hafal 6 juz, sehingga kita menguatkan hafalan mereka. Di samping itu, karena memang visi LKC itu sosial keumatan, Masya Allah kegiatan sosial di SDA itu disambut sangat responsif, sangat positif oleh para wali santri, sehingga ketika ada kegiatan sosial dalam bentuk apapun, orang tua wali santri itu selalu mensupport dengan materi. Ambil contoh, ketika ada bencana kemanusiaan di Palestina, ketika Pondok Pusat mengumpulkan bantuan untuk itu, SDAI juga mengumpulkan, dan juga banyak hasil sumbangan yang dikumpulkan dari SD itu. Kemudian ketika ada bencana Gunung Kelut, letusan Gunung Kelut, letusan Gunung Semeru, ketika ada temannya yang sakit memerlukan perawatan, ada orang tua atau wali murid yang sakit memerlukan biaya perawatan, kita selalu sampaikan kepada orang tua wali santri, dan alhamdulillah respon mereka sangat baik, sehingga ini bisa menjadi menjadi pengikat ukhuwah di antara para wali santri, sehingga antara wali santri dengan sekolah itu terjalin ikatan yang baik. Kemudian untuk mencapai visi sebagai bagian dari misi kami adalah memberikan kepada anak-anak itu pembelajaran yang aktif, yang kreatif dan menyenangkan. Terlebih lagi ini kegiatannya karena memang ada alamnya ini. Jadi anak-anak di sini itu alhamdulillah setiap hari Sabtu kita rutin adakan kegiatan alam, baik itu ya mungkin menjelajah, atau mungkin juga ada kegiatan menebar ikan di sungai yang ada di bawah itu. Kemudian kegiatannya ini panen atau menanam tanaman di Edupak, LKC Edupak, yang ini juga menjadi laboratorium LKC yang bisa digunakan dari KBTK sampai perguruan tinggi. Jadi kami berusaha untuk untuk mensinkronkan antara misi dengan visi, dengan harapan yang menjadi keinginan kami, terlebih lagi para pengasuh, para pendiri LKC ini dengan jalan yaitu tadi. Jadi anak-anak untuk mencapai anak-anak yang berakhlakul karimah, mereka diberikan juga materi kajian akhlak lil banin bagi anak-anak yang laki-laki, akhlak lil banat bagi yang perempuan. Di samping mereka dibiasakan untuk senantiasa menjaga akhlak mereka pada pergaulan di rumah maupun di sekolah, dengan kita siapkan buku penghubung atau buku yang di situ berisi adab yaumiyah santri, sehingga harapannya mereka di sekolah sudah dikondisikan dengan adab yang baik sebagai harapan bagi anak-anak agar mereka memiliki akhlak yang mulia. Kemudian disinkronkan dengan kegiatan pula di rumah, mereka juga punya buku penghubung yang merupakan
kontrol dari atau pengendali dari akhlak anak-anak ketika di rumah. Jadi memang visi kami yang utama itu menjadikan anak-anak yang berakidah salimah, kemudian berakhlakul karimah, kemudian mempunyai daya saing global, yang dengan itu harapannya SDA-LKC ini bukan hanya dipercaya oleh masyarakat Mojokerto, tapi masyarakat sampai dimanapun, karena memang ini terbukti bahwa murid yang ada di SDA-LKC ini lebih banyak dari luar wilayah Mojokerto, terlebih lagi dari luar wilayah ini Mojodadi ini, karena ada dari Jakarta, kemudian ada pula dari Magelang, ada dari Madiun, ada pula dari NTT, ada pula anak-anak yang dari Magetan. Jadi tersebar sampai di mana-mana, karena memang ya kita ada untuk menjadi bagian dari visi pemerintah untuk menjadikan murid-murid yang ada di Indonesia itu menjadi anak-anak yang memiliki iman dan takwa, kemudian berilmu, kemudian berakhlakul karimah, cakap mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi untuk visi misi pun sudah terlampaui ya, padahal untuk anak SD. Insya Allah seperti itu. Ya, tapi memang anak SD itu harus senantiasa dikawal, ya, tidak bisa dilepaskan sama sekali. Jadi kita mendampingi ketika mereka masuk sekolah atau mau masuk ke kelas, masuk ke musola, mereka wajib menata sepatu dengan rapi. Kemudian ketika ketemu guru, mereka wajib membungkukkan badan. Ya, kuncinya kita memang harus mendampingi, karena memang anak kecil itu masih lebih kalau pakai pendekatan pendidikan itu masih harus pakai behavior, karena mereka belum banyak yang bisa berpikir, yang dengan pikiran itu kemudian mereka bisa menerapkan materi-materi yang sudah dipelajarinya. Jadi memang lebih banyak ke pengkondisian dengan menghadirkan guru sebagai figur teladan, kemudian guru sebagai pendamping bagi mereka untuk menjalankan misi-misi yang sudah disiapkan oleh SDA-LKC untuk mencapai tujuan besar yang sudah dicatatkan, dirumuskan dalam visi SDA-LKC. Jadi peran guru itu di sini luar biasa ya? Ya memang, kalau betul, mohon maaf karena memang SDA-LKC ini ada nama Islaminya gitu ya. Memang seringkali saya sampaikan pada teman-teman guru di sini itu bahwa kalau Rasulullah itu digambarkan sebagaimana di surat At-Taubah ayat yang ke-128 itu ya, memang laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ternyata ada yang menafsirkan bahwa laqad ja'akum itu artinya guru itu harus hadir, guru itu harus ada, sehingga ketika 2 tahun ada wabah, ada pandemi itu guru tidak bisa hadir secara fisik bersama anak-anak, ternyata punya pengaruh yang luar biasa terhadap kondisi mental spiritual anak-anak. Jadi memang guru-guru yang ada di SDAI senantiasa hadir bersama mereka baik di waktu pembelajaran maupun di waktu istirahat, sehingga seakan-akan tidak ada waktu istirahat ya memang kalau secara struktural itu ada jam segini sampai segini istirahat. Tapi yang namanya guru SD, apalagi guru kelompok bermain dan TK, waktu istirahat pun harus ditunggui, karena bisa jadi karena masih anak-anak itu daya pikirnya yang masih lemah itu ya, mereka bisa jadi karena gesekan kemudian muncul ya bisa jadi bertengkar dan lain sebagainya itu. Jadi memang kehadiran guru menjadi faktor yang utama untuk mencapai keberhasilan visi misi kami, karena memang sekali lagi memang masih usia anak-anak itu kehadiran guru itu memang benar-benar harus ada, apalagi kalau dikaitkan dengan wahyu dari Allah tadi ya, memang ada yang menyampaikan bahwa laqad ja'akum itu guru harus ada, harus bersama murid supaya azizun alaihi ma'anitum, supaya guru itu bisa peka, bisa mengerti, mengetahui keadaan yang sedang dihadapi oleh anak-anak, sehingga harapannya guru pun mempunyai harisun, keinginan supaya anak-anak menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang selamat, apalagi ditunjang dengan raufur rahimnya. Jadi memang idealnya guru itu harus seperti itu, harus hadir, harus bersama, ngumpul bersama anak-anak, kemudian ya memang harus bersabar, ya memang harus
peka terhadap keadaan anak-anak. Kemudian memang harus guru itu mempunyai keinginan yang kuat supaya muridnya itu beriman selamat kabeh. Kemudian memang guru raufur rahim, ya harus beras kasihan, lalu harus harus senantiasa bersikap santun ketika sedang berinteraksi dengan murid-muridnya. Itu juga tidak terlepas dari peran kepala sekolah ya Ustaz. Ya, insya Allah seperti itu, betul. Menggerakkan guru seperti itu bagaimana ya? Nah, di saat yang lain di sekolah daring itu Iya betul. guru ya lewat video kan lewat via Zoom gitu. Iya. Nah, itu udah yang penting kerjakan. Iya betul. Targetnya sudah selesai. Nggih. Sedangkan di sini guru itu pada waktu istirahat memang untuk mengantisipasi anak Betul. SD kan ya. Jin. Itu harus mendampingi bagaimana? Iya betul. Menggerakkan apa itu? Guru supaya nggih. Seperti itu. Apa ada tertentu gitu Ustaz untuk masuk ini guru, syarat guru itu harus begini-begini gitu. Bagaimana Ustaz? Iya, terima kasih. Jadi memang secara khusus syarat-syarat guru yang diterima di LKC itu harus sholat 5 waktu, kemudian mereka harus bisa membaca Al-Quran, kemudian mereka harus siap berjuang di LKC karena memang tugas dan pekerjaan di LKC itu tidak ada habisnya. Nah, ketika semua itu tidak diimbangi dengan motivasi dan niat yang tulus untuk berjuang, tidak akan terjadi. Oleh karena itulah di LKC itu berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain. Setiap hari semua guru itu wajib masuk jam 6:30. Jadi jam 6:30 mulai guru KBTK sampai di perguruan tingginya setiap hari di 6:30 itu sudah harus datang kumpul jadi satu di Pondok Pusat, briefing bersama Pak Yai setiap pagi. Kemudian kalau Pak Yai berhalangan karena ada kegiatan, karena memang beliau juga bukan hanya milik LKC tapi milik umat dan masyarakat, ya digantikan oleh para pimpinan yang sudah ditunjuk oleh yayasan untuk menggantikan dalam memberikan briefing. Jadi setiap hari para guru yang ada di LKC ini setiap hari 6:30 sampai 7:30 wajib ikut briefing bersama Pak Yai atau para pimpinan yang sudah ditunjuk oleh LKC. Kemudian di samping mereka mengikuti briefing yang notabene isi dari briefing itu adalah untuk menguatkan semangat perjuangan supaya masing-masing ada di LKC itu tidak ngesulo karena banyak kegiatan, supaya tidak tergiur dengan iming-iming dunia yang memang menggiurkan kalau ada yang mengiming-imingi itu. Kemudian di samping itu saya sebagai orang yang ditugasi oleh LKC untuk mengkoordinasi semua kegiatan di SDA ini juga setiap saat saya sampaikan ya motivasi dan penguatan supaya teman-teman itu menyadari perannya bahwa mereka adalah guru sekolah dasar yang wajib menanamkan pokok-pokok keimanan, pokok-pokok ibadah, pokok-pokok pergaulan dengan harapan anak-anak tidak bergaul dengan pergaulan yang salah, berharap anak-anak itu tidak ibadah dengan ibadah yang salah, karena memang SD itu benar-benar dasar untuk semuanya. Ibadahnya baik di SD insya Allah akan kuat sampai di SMP. Kalau kemudian akidahnya sudah kuat, akhlaknya sudah kuat, insya Allah akan menjadi habituasi sehingga diharapkan anak-anak itu benar-benar menjadi anak-anak yang hebat. Harapan bangsa dan umat ini untuk menjadikan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Biasa berarti untuk menanamkan sejak dini ya. Ya betul, Ci. Apa kendala saja? Kendala apa yang ditemui? Ya, memang yang namanya cita-cita, keinginan itu pasti ada saja kendala yang dihadapi. Kendalanya kadang mungkin orang tua yang belum paham bagaimana seharusnya pendidikan di sekolah itu, sehingga bisa jadi karena merasa sekolah di SDA itu berat, harus hafalan, mereka harus sholat, mereka harus berakhlak yang baik, ya mungkin kendalanya di situ, tapi juga tidak sebegitu besar ya. Jadi memang yang kendalanya ringan-ringan saja, insya Allah kami bisa hadapi dengan baik, karena memang manajemen masalah itu ketika kita sikapi dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, maka ya insya Allah akan semuanya ada jalan keluar, dan insya Allah ada
kemudahan yang dianugerahkan oleh Allah. Jadi mungkin kendala ya kadang juga kadang juga ya yang namanya murid itu karena karena lingkungan yang ada di rumahnya itu tidak sinkron dengan lingkungan yang di sekolah. Kadangkala untuk menanamkan misi-misi yang sudah kami rumuskan itu kadang juga mengalami hambatan. Misalnya ada santri yang karena lingkungannya berbicara kotor atau mengumpat, kadang dibawa sampai ke sekolah, kadang juga berpengaruh pada teman-temannya. Kemudian ada pula yang kebiasaan di sekolah tidak diterapkan di rumah karena mungkin yaitu tadi orang tua yang banyak waktunya untuk bekerja sehingga tidak begitu dominan di dalam mengawasi terutama masalah-masalah akhlaknya anak-anak. Karena kita ambil contoh masalah makan dan minum saja memang kita harus terapkan bagaimana Islam mengatur tentang makan yang baik, dari caranya bagaimana, kemudian makannya dan makanannya bagaimana juga kita sampaikan seperti itu. Jadi ada kendala namun tidak begitu menjadi hambatan gitu ya, karena memang ya tidak adalah orang hidup tanpa masalah, karena memang kalau tidak ada masalah tidak akan bisa semakin cerdas. Jadi intinya masalah itu ada untuk kita hadapi, untuk kemudian kita carikan solusi dengan harapan masalah itu ada untuk menjadikan hidup semakin baik. Jadi pandangan orang tua itu sudah beda-beda ya. Dalam hal ini. Jadi ada yang apakah bisa saya? Ya kadang seperti itu, makanya perlu kami sinkronkan ketika ada pertemuan wali santri. Ya ini memang hambatan, apalagi pandemi ini kita tidak bisa tatap muka sehingga beda. Kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai terang ya. Jadi sudah mulai terang sehingga kita sudah sering kali berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang tua. Sebenarnya tidak begitu banyak kendala, kuncinya ya kalau insya Allah kalau kita lurus maka insya Allah. Betul. Jadi terakhir sudah mutiara. Oh begitu ya. Begini, kalau menurut saya memang bahagia itu tidak tergantung bagaimana sikap orang kepada kita, karena memang kita mempunyai hati, mempunyai perasaan pribadi yang mandiri. Maka ihsan itu bukan ketika kita berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kita, tapi sesungguhnya ihsan itu adalah berbuat baik kepada orang yang berlaku tidak baik kepada kita. Kemudian ya hidup kita itu indah, oleh karena itulah jangan sampai adanya masalah, jangan sampai adanya sesuatu yang tidak kita rasakan sesuai dengan hati nurani kita, jangan dianggap itu sebagai suatu hal yang akan menyedihkan atau menyakiti kita, karena hakikatnya Allah sudah menjadikan standar operasional hidup kita itu melalui Al-Quran. Jadi memang yang paling saya dominankan, yang paling dominan bagi saya ya cintai Al-Quran sepanjang masa. Insya Allah Al-Quran akan mencintai kita. Kalau Al-Quran mencintai kita, maka insya Allah Al-Quran akan mendidik kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Dengan pendidikan Al-Quran insya Allah kita akan kuat iman kita. Kalau sudah iman dan takwa kuat, insya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak akan merasa susah, tidak akan bersedih hati. Jadi kuncinya apapun yang kita hadapi, dimanapun kita berada dan berjuang, maka jangan pernah meninggalkan petunjuk Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang akan menjadikan kita selamat, bahagia, menikmati hidup di dunia sampai di akhirat. Itulah yang kami tanamkan pula kepada anak-anak, agar anak-anak mencintai Al-Quran dengan sepenuh hatinya. Ya Allah, cintai Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan mencintaimu di dunia sampai di akhirat. Karena juga banyak kan motivasi dari Rasulullah yang memerintahkan supaya kita itu senantiasa hidup bersama Al-Quran. Ya, luar biasa sekali ini berakhir ya sesi kita dengan diakhiri dengan kata mutiara. Iya, semoga tidak yang terakhir. Al-Quran nanti akan membuat
kita ya udah cukup itu. Iya, betul. Jadi bagi dia ya sih Nggih, insyaallah seperti itu. Nggih. ya sudah berakhir podcast kita ya sudah, Nggih. dan jawaban saudara sudah sangat luar biasa, sudah mengcover semua dari pertanyaan saya, bahkan saya tanyakan sudah ada jawabannya seperti Nggih. itu saudara. Nanti kalau ada lagi yang diperlukan silahkan, kami siap untuk Luar biasa, memberikan saya belajar. pelayanan Pertama gitu. kali saya untuk memfasilitasi siapa saja yang perlu ke LVC Nggih. itu dengan baik dilayani. Nggih. Insyaallah seperti itu. Nggih. Ya sudah berakhir sudah ya, jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Semua Ya. informasinya gitu, dan semoga saya berharap LKC tambah maju Amin. itu ya sudah, dan ke ranah internasional. Amin. Ya insyaallah. Nggih. Sudah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Oh bisa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.